80. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono dan Pro Deo dalam Penegakan Hukum di Indonesia, yang ditulis oleh Maharani, Nurhidayati, dan Fauziah. Jurnal ini ditulis oleh Jurnal Bimbingan Konseling dan Keluarga. Jurnal ini berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan bantuan hukum di Indonesia, khususnya mengenai bantuan hukum pro bono dan pro deo untuk individu yang tidak mampu secara ekonomi. Meskipun terdapat jaminan konstitusi mengenai kesetaraan di depan hukum, masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap keadilan dan layanan hukum antara masyarakat kaya dan miskin. Oleh karena itu, penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur tentang bantuan hukum, termasuk kewajiban advokat dan tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan gratis. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis undang-undang yang terkait, serta menekankan perlunya sistem bantuan hukum yang lebih efektif dan memastikan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pembahasan yang pertama yaitu pengaruh terkait bantuan hukum. Pengaruh terkait bantuan hukum di Indonesia sangat signifikan dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Bantuan hukum, baik pro bono maupun pro deo, berfungsi untuk mengurangi kesenjangan dalam sistem peradilan, di mana individu yang kurang beruntung seringkali menghadapi kesulitan dalam menghadapi layanan hukum yang ada di Indonesia. Meskipun ada jaminan konstitusi untuk kesetaraan di depan hukum, masih terdapat tantangan dalam implementasi bantuan hukum yang efektif, termasuk keterbatasan sumber daya dan distribusi advokat yang tidak merata di seluruh wilayah. Oleh karena itu, peran negara dan advokat sangat penting dalam mewujudkan sistem bantuan hukum yang lebih baik dan inklusif untuk saat ini. Selanjutnya ada wewenang bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah pada 4 Oktober 2011 dan baru efektif berlaku sejak Juli 2013. Kegiatan memberikan pelayanan bantuan hukum oleh penegak keadilan yang tertuang dalam UU Bantuan Hukum tidak dilakukan secara langsung oleh pemerintah. Bantuan hukum tersebut dilaksanakan oleh LBH atau organisasi kemasyarakatan. Peran Kementerian Hukum dan HAM di dalam program bantuan hukum cuma-cuma ini secara garis besarnya mencakup 3 aspek. Yang pertama ada membuat aturan teknis program bantuan hukum, melakukan pengelolaan penyaluran dana bantuan hukum, dan yang ketiga melakukan pengawasan serta evaluasi pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ada di Indonesia. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian hukum pada PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat serta tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum mengatur tentang ruang lingkup tanggung jawab serta wewenang dari unit kerja pengawasan dan evaluasi. Secara umum, tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengawasan atas pemberian bantuan hukum serta penyaluran dana bantuan hukum. Yang kedua, menerima laporan masyarakat terhadap adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum serta penyaluran dana bantuan hukum. Yang ketiga, melakukan klarifikasi terhadap adanya dugaan penyimpangan dari pemberian bantuan hukum. Kemudian yang keempat, mengusulkan sanksi hukum kepada menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan pendanaan bantuan hukum. Yang kelima, membuat laporan dan dari pelaksanaan pengawasan bantuan hukum. Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, Pasal 3 PP Nomor 42 Tahun 2013 mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, mengatur bahwa untuk mendapat bantuan hukum, penerima dan pemohon harus memenuhi syarat. Yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis yang isinya paling sedikit identitas pemohon, bantuan hukum, serta uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan. Yang kedua, menyerahkan dokumen yang berhubungan dengan perkara. Yang ketiga, melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Yang keempat, surat-surat tersebut kemudian diserahkan kepada lembaga penyelenggara bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum yang akan dimohonkan. Materi selanjutnya yaitu pro bono dan pro deo. Pro bono dan pro deo adalah 2 bentuk bantuan hukum yang diajukan untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Pro bono berasal dari frasa Latin yang yaitu pro bono publico yang berarti untuk kepentingan umum dan merujuk pada jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh advokat. Sementara itu, pro deo adalah bantuan hukum yang dibiayai oleh negara, di mana biaya perkara ditanggung oleh Mahkamah Agung RI untuk mendapatkan bantuan hukum pro deo. Individu harus membuktikan ketidakmampuannya secara finansial dengan melampirkan dokumen pendukung. Kewajiban untuk memberikan bantuan hukum pro bono dan pro deo diatur dalam undang-undang.
yang menjadikan hal ini sebagai tanggung jawab profesi advokat dan negara dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi atau masyarakat kurang mampu. Ketentuan perundang-undangan tentang bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Advokat memiliki kewajiban untuk membantu hukum pro bono sebagai bagian dari tanggung jawab sosial profesinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dikarenakan sifatnya yang wajib, maka advokat dilarang untuk menolak permohonan bantuan hukum pro bono. Jika advokat menolak, maka advokat tersebut dapat diberikan sanksi dari organisasi advokat. Adapun sanksi yang dapat diberikan ialah teguran secara tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 tahun berturut-turut, atau pemberhentian tetap dari profesinya. Advokat hanya boleh menolak untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan alasan serta pertimbangan bahwa permintaan atau penunjukan yang diajukan kepadanya tidak sesuai dengan keahliannya atau bertentangan dengan hati nuraninya, dan permohonan tersebut apabila diterimanya akan mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Ketentuan mengenai beracara di pengadilan secara cuma-cuma atau pro deo. Perkara pro deo adalah sebuah perkara yang diajukan secara cuma-cuma, gratis, tanpa dipungut biaya, tanpa imbalan, dan juga salah satu jenis bantuan hukum bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi. Semua biaya perkara secara pro deo ditanggung oleh negara melalui daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA. Bagi masyarakat miskin yang tidak sanggup untuk membayar biaya perkara bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah secara pro deo dengan mendapatkan izin dari camat tempat tinggal sebagaimana dijelaskan dalam pasal 237 HIR dan pasal 273 RBG. Pasal 237 HIR, barang siapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun tergugat tetapi tidak mampu menanggung biayanya dapat memperoleh izin untuk berperkara secara cuma-cuma. Pasal 273 RBG, penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya. Maka ia dapat mohon kepada ketua pengadilan untuk berperkara secara pro deo dan ini harus dimintakan sebelum perkara pokok diperiksa oleh pengadilan. Permintaan untuk berperkara secara pro deo ini harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang yang dikeluarkan oleh kepala desa, diketahui oleh camat. Jika pihak yang mengajukan perkara dengan pro deo tidak mendapatkan surat keterangan miskin dari instansi yang berwenang, maka untuk membuktikan ketidakmampuannya harus dilakukan dengan jalan mendengar keterangan dari para saksi atau keterangan lainnya seperti melihat pekerjaan, cara berpakaian, status sosial, dan lainnya. Dalam berperkara secara pro deo, maka pihak yang ingin berperkara secara pro deo harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar tidak mampu, sehingga pihak pengadilan memberikan surat penetapan berperkara secara pro deo. Kesimpulan dari jurnal ini adalah menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum atau selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pasal 1 ayat 2 UU Advokat menerangkan bahwa jasa hukum yang diberikan kepada advokat atau pro bono mencakup konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan membela dan melakukan tindak hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sehingga jasa hukum yang diberikan advokat mencakup litigasi dan non-litigasi. Pro deo dalam konteks bantuan hukum adalah proses hukum atau perkara dari pro bono. Perkara pro deo adalah sebuah perkara yang diajukan secara cuma-cuma, gratis, tanpa dipungut biaya, tanpa imbalan, dan juga salah satu jenis bantuan hukum bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi. Bantuan hukum ini bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk masyarakat miskin, tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dalam belenggu struktural, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang syarat dengan penindasan karena bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan suatu kewajiban bagi para penegak hukum seperti advokat. Apabila menolak untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan, maka advokat akan mendapatkan sanksi karena tindakannya tersebut. Demikian
Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai jurnal implementasi bantuan hukum pro bono dan pro deo dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.